Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat ya, tanggal 10 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kita mulai di time frame weekly ya, karena hari ini adalah candle weekly terakhir yang nantinya akan close hari Sabtu ya, pukul 5 pagi. Dan kalau kita perhatikan ya secara langsung di time frame weekly saat ini membentuk sebuah bearish pin bar ya, yang dimana beberapa hari ke belakang dari hari Senin, Selasa sampai dengan hari Rabu memberikan informasi kuat bahwasanya terjadi penguatan. Dan tentunya di minggu ini yang menjadikan titik tertingginya yaitu di 1890.17. Dan menurut saya, gambaran saya dengan adanya pergerakan sampai dengan hari Jumat ini ya, yang nantinya akan bergerak, kalau kita ukur dari range pergerakannya ya, dari posisi tertingginya 1890 poin sekian sampai dengan titik terendah terakhir ini baru kisaran 31,08 dolar per troy ounce ya. Artinya masih ada dorongan jika mana hari ini akan melanjutkan penurunannya. Target saya antara di kisaran 45 ya, 45 sampai dengan 50 dolar yang menjadikan titik rata-rata ya pergerakan weekly untuk XAUUSD, yaitu di kisaran antara 1839 ya sampai dengan 1845 sampai dengan 39 area itu yang nantinya akan menguji kuat. Memang terdekatnya adalah support 1833.23. Hal itulah yang jadikan titik target untuk hari ini. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Kita perhatikan dan di sini menurut saya meskipun kalau kita lihat ada area rally base rally ya di posisi ini, nanti kita cek lebih jelasnya. Tentunya saat ini sudah memasuki area di time frame daily ya, ini ada rally base rally ya di time frame daily lebih besar ya untuk pergerakannya. Dan tentunya area ini juga berada di EMA 50. Oke, ada EMA 50. Kemudian kalau saya lihat ini posisi Senin, Selasa, Rabu kan menguat ya. Kemudian setelah menyentuh area Fibonacci expansion ya 1890 poin sekian yang sudah kita gambarkan di review sore, terjadi penurunan yang alhamdulillah ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan dan memakan daripada candle warna hijau sebelumnya. Dan kalau saya melihat ini membentuk sebuah pergerakan candlestick pattern ya, yang tentunya ada impulsif bearish 3 candle hijau, kemudian ada impulsif bearish berlanjut seperti ini modelnya. Ini membentuk sebuah falling tree method ya, falling tree method. Artinya ada posisi penurunan dari impulsif, korektif, dan ini akan melanjutkan impulsif berikutnya. Gambaran saya seperti itu, oke? Dan tinggal kita cari posisi target sell terbaik ya untuk mendapatkan taking profit dengan target paling terdekatnya adalah 1852.62. Ini yang sudah kita gambarkan di beberapa minggu ini ya, tentunya yaitu di analisa weekly juga sudah saya sampaikan, oke? Sekarang kita akan melanjutkan lagi di time frame 4 jam. Kita lihat kondisinya. Oke, di time frame 4 jam saya melihat ada potensi bearish engulfing ya sebelum terjadi penurunan berlanjut. Di sini ada bearish engulfing dan ini area 1890.25 yang menjadikan target kita di hari kemarin ya. 1890.25 ini adalah area pemantauan kita ya. Jika mana posisinya kemarin kalau kita memang melihat ya, gagal adanya break di bawah open 1878.64. Anda perhatikan ya. Di sini pukul 17.00 kemarin memang sempat terjadi hampir break di bawah 1878.94, tapi ketika rilis news ya pukul 20.30 memberikan dorongan kuat pada buyer ya, yang memberikan kondisi indeks dolar ya khususnya itu terjadi pelemahan karena
iklim pengangguran yang meningkat ya, yang tentunya membebani daripada indeks dolar itu sendiri. Dan itu juga sudah saya sampaikan ya di Telegram daripada ZF Brotherhood. Dan kemudian kalau kita perhatikan ada impulsif bullish, terjadi penguatan ya pada XAUUSD pasca melemahnya indeks dolar, tapi kekuatan kenaikan bullish di XAUUSD khususnya di time frame 4 jam tidak memberikan dampak yang cukup signifikan berkelanjutan. Artinya tertahan di area target yang sudah kita gambarkan ya, pantau pattern terbentuk di wilayah ini yaitu 1890.25 di kisaran area ini. Alhasil alhamdulillah terjadi penurunan ya pasca menyentuh trendline atas dan berada di area Fibonacci expansion ya. Buat teman-teman yang mau tahu untuk Fibonacci expansion, silakan tonton videonya, ada di Belajar Yok. Oke, di link ada di deskripsi, silakan dilihat. Dan kemudian terjadi tuh penurunan yang cukup signifikan ya pasca terjadinya menguatnya indeks dolar ya. Setelah itu terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai menyentuh wilayah support ya. Di sini ada support di breakout dan keluar daripada jalur trendline posisi channel ini. Ini kan ada bearish flag ya. Ini ada bearish flag. Kalau kita lihat, kita kecilkan seperti ini. Nah, ini adalah bearish flag. Oke, ini tiangnya, ini flagnya, bearish flag ya. Di sini membentuk sebuah channel ya. Tentunya ascending channel ya. Ini ada ascending channel karena channel yang bergerak naik. Oke, pergerakannya di range area trendline bawah dan trendline atas. Alhasil berhasil di breakout ya dan close di bawah trendline bawah, dan tentunya sudah break di atas support. Sekarang ini menjadi become resistant. Saya tandain dulu support become resistant, dan kemudian yang strong low yang menjadi gambaran kita ya, titik range pergerakannya kemarin ya sudah kita gambarkan juga berhasil di breakout. Maka tentunya di sinilah yang menjadikan potensi penerusan daripada tren turun. Ini menurut saya karena kuat dorongan seller terjadi. Dan apakah ini nanti pagi ini akan terjadi melanjutkan penurunan? Kalau kita lihat ini masih 2 kali candle ya, impulsif bearish, dan bodinya memang di posisi terakhir di akhir sesi penutupan tidak memberikan dampak yang cukup signifikan melebihi daripada impulsif sebelumnya. Artinya akan terjadi pergerakan tentunya penurunan kembali ya, yang menguji kuat. Untuk support minggu ini nih yang telah terjadi breakout dan menjadi support di minggu ini sudah berubah. Tentunya low terakhirnya yaitu di 58.82 ya, 58.82. Ini menjadikan support di minggu ini ya, yang terjadi di hari kemarin ya, khususnya di akhir sesi penutupan di pergerakan XAUUSD ini. Dan menurut saya kalau kita lihat ya nantinya dengan adanya impulsif sekali lagi akan menguji kuat wilayah support di minggu ini. Tinggal kita lihat tentunya setelah dia bearish impulsif yang cukup kuat ya di time frame besar seperti ini, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya koreksi dulu ya sebelum melanjutkan penurunannya. Tapi ya nanti kita lihat ya, menurut saya akan break sekali lagi wilayah low weekly dan support di minggu ini. Tinggal nanti kalau dia sudah turun dan membentuk potensi area ini, ada konfirmasi ya, konfirmasi candle baru akan terjadi koreksi ya. Kalau saya lebih baik ambil posisi sell ya karena minor trend sudah berubah ya, dari tren minornya adalah bullish ya, terus major trendnya adalah turun. Tentunya saat ini sudah melewati dari area strong low, dan tentunya ini akan melanjutkan penurunannya. Tinggal kita fokus tarik posisi sell. Dan untuk saya mengingatkan ya buat teman-teman semua para subscriber daripada Zona Forex ya, yang nonton video ini, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman semua, supaya tidak salah paham, tidak salah mengartikan ya. Karena Anda bingung dengan apa yang saya sampaikan, tonton ulangi lagi ya. Tinggal diulangi lagi aja. Intinya seperti itu ya. Kalau insya Allah kalau teman-teman yang lama yang sudah mengikuti Zona Forex udah memahami ya apa yang biasanya saya sampaikan mengenai pattern pantau terbentuk, kemudian area yang sudah kita gambarkan, konformasi candlestick, itu udah insya Allah udah pada yang ngerti gitu. Dan yang mau belajar, yang masih bingung, silakan, link ada di deskripsi. Di situ sudah saya sampaikan
untuk edukasinya ya, beberapa mengenai price action dan candlestick dan teman-temannya itu bisa ditonton, link ada di deskripsi ya, link ada di deskripsi, silakan dilihat di situ gratis, tinggal tonton aja. Jika mana ada pertanyaan bingung silakan aja tulis di kolom komentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi, saya meneruskan lagi ya di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, oke, sudah ada perubahan candle tentunya dari posisi ini ya. Ini ada rally, drop, base, drop. Oke. Gambaran saya tentunya dengan adanya pergerakan perubahan candle khususnya di time frame 1 jam, meskipun nantinya ada posisi yang dimana ada terjadi koreksi dulu, itu wajar ya, mendekati wilayah resisten yang become support. Oke, ini saya hapus aja beberapa. Kalau kita tarik garis Fibonacci retracement ya, dengan kita tujuan mencari area 50% untuk target koreksinya, coba kita tarik seperti ini ya, ini sampai area sini ya, saya tariknya, Anda bisa lihat. Oke, dan posisinya memang mendekati area drop base drop ya, yaitu posisinya ini ada drop base drop, Anda bisa lihat. Oke, sebesar ini ya. Jadi area inilah yang menjadikan titik pemantauan kita kalau nantinya posisinya bergerak di pergerakan drop base drop ini ya. Range-nya cukup lumayan, memang cukup lumayan besar, tapi artinya memasuki area 23,6% sampai area 50%, yaitu 1874.53 sampai dengan 1866.25. Jika mana ada level pergerakan XAUUSD ya, kecenderungannya ke area sini, maka bisa dipantau ya. Dipantau apakah ada pattern terbentuk baik bearish engulfing ataupun bearish pin bar. Karena menurut saya setelah pasca terjadinya penurunan, biasanya memang dia akan bergerak sideways ya. Baik nanti akan meneruskan penambahan low terbaru ya, atau akan bergerak konsolidasi dulu ya. Tentunya menurut saya gambarannya akan menuju wilayah drop base drop. Jadi seperti ini ya menurut saya. Jadi nanti kita lihat di pergerakan yang sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau nantinya memang bergerakannya menuju ke wilayah area drop base drop ya, kurang lebih di area ini ya, yang saya kotakin ini kisaran 1866.25 sampai dengan 1874.53. Tinggal pantau pattern terbentuk di wilayah ini. Kalau nanti ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, tentunya bisa sell dengan target minimal memasuki area rally base rally, yaitu berkisaran antara 1852.62 sampai dengan 1840.77. Ini dulu ya. Jadi ini saya ganti warna merah yang menunjukkan potensi kelanjutan penurunannya. Jadi sifatnya naik hanya koreksi atau retest dari penurunan yang cukup signifikan di hari Kamis kemarin ya. Tentunya ini yang menjadikan titik pemantauan kita, yaitu area, saya ulangi lagi, drop base drop. Oke, jadi ini ya posisinya yang bisa saya sampaikan, dan setelah ini saya akan membahas news yang akan rilis nanti malam ya. Saya akan sampaikan karena saya mendapatkan data ekonomi yang akan rilis pagi ini. Ada inflation rate dari Cina ya. Ini kemungkinan besar menurut saya akan mempengaruhi pergerakan XAUUSD, karena hubungannya apa? Hubungannya yuan dan indeks dolar ya, atau dengan dolar ini sangat berpengaruh dari inflation rate Cina. Maka kalau dolarnya nanti menguat atau melemah akan mempengaruhi pergerakan daripada XAUUSD sendiri, kan itu korelasinya ya. Oke, saya bahas dulu untuk news hari ini. Oke, langsung aja kita lihat data ekonomi yang akan rilis pagi ini sampai dengan nanti malam. Oke, thank you. Check it out. Oke, untuk news hari ini tanggal 10 Februari ya 2023 hari Jumat. Di sini saya perlu sampaikan pagi ini ya pukul 8.30 setengah 9 pagi. Di sini ada inflation rate di Cina ya, dimana ini juga akan mempengaruhi indeks dolar tentunya, dan perlu saya sampaikan juga karena juga akan hubungan dengan XAUUSD tentunya ya, ataupun market yang lain. Karena kalau kita perhatikan dari data sebelumnya ya, previousnya itu adalah inflasi di Cina saat ini 1,8%, dan diperkirakan ya forecastnya ada kenaikan sebesar 2%. Coba kita lihat dulu, kita buka datanya ya sebelum dari 1,8% itu.
Karena sebentar. Karena kalau kita lihat ya, tingkat inflasi tahunan Cina ini naik menjadi 1,8%. Nah, itu seperti di grafik ya, ada kenaikan 1,8% pada Desember 2022 dari level terendahnya selama 8 bulan ya. Itu terjadi di bulan November, Anda bisa lihat sebesar 1,6%. Sejalan dengan konsensus pasar, hasil terbaru sebagian besar mencerminkan kenaikan harga pangan sebesar 4,8%. Dan di sini juga bahkan ketika permintaan domestik lesu ya di tengah lonjakan infeksi COVID-19, dan di waktu itu ya, sementara itu jadi inflasi non makanan tidak berubah. Itu yang terjadi di Cina. Dan yang perlu kita perhatikan di sini ya tentunya yaitu kalau dari target forecastnya ya sebesar 2%, dan di sini ini sudah terjadi pertumbuhan memang dari 1,6 menjadi 1,8%, dan forecastnya saat ini menjadi 2%. Nah, sebenarnya kalau dari negara Cina sendiri ya, dari pemerintahnya di mana targetnya itu yaitu sekitar 3% ya untuk kenaikan inflasi. Jadi kalau di Cina itu mengharapkan inflasi itu tumbuh sebesar 3%. Dan saat ini diprediksikan ada kenaikan sebesar 2%. Apa sih dampaknya terhadap indeks dolar ya tentunya, dan nantinya akan mempengaruhi kepada pergerakan XAUUSD itu sendiri ya. Dan di sini saya akan bahas ya tentunya kalau dari inflasi di Cina ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Karena apa? Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan depresiasi ya mata uang domestik yang dapat mempengaruhi daya beli barang dan jasa. Jika inflasi Cina tinggi, dicatat ya, jika inflasi Cina tinggi, maka hal itu dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang Cina terhadap dolar Amerika Serikat, menyebabkan dolar Amerika Serikat menjadi lebih kuat dan melemahkan nilai mata uang yuan. Ya. Jadi sebaliknya, jika inflasi Cina rendah, maka hal ini dapat membuat yuan menjadi lebih kuat dan dolar Amerika Serikat lebih lemah karena permintaan akan yuan akan meningkat dan permintaan akan indeks dolar atau dolar itu sendiri akan terjadi penurunan. Maka kalau kita prediksi pukul 8.30 pagi ini, jika mana nanti previousnya ya naik di atas 1,8%, yaitu dengan forecastnya 2% dengan konsensus 2,4%, maka diperkirakan akan menjadikan indeks dolar ini akan terjadi penguatan, dan dampaknya tentunya terhadap XAUUSD ataupun mata uang yang lain ya, baik itu Euro, GBP, Aussie, maka akan mempengaruhi karena hubungannya dengan indeks dolar ya, maka akan terjadi penurunan. Dan ini nanti akan kita lihat apakah betul-betul sangat berpengaruh kepada indeks dolar dari inflation rate Cina yang nanti akan rilis pukul 8.30 pagi ini. Tentunya nanti insya Allah saya akan update ya hasilnya di ZF Brotherhood. Terus kemudian berlanjut pukul 22.00 ya di Magician Consumer Sentiment. Di sini juga untuk indeks dolar sendiri diprediksikan dari datanya Magician Consumer Sentiment 64,9. Forecastnya ada pertumbuhan sebesar 65%. Artinya jika mana nanti hasil daripada aktualnya di atas forecast, diprediksikan saat ini akan terjadi penguatan pada indeks dolar dan tentunya akan mempengaruhi daripada XAUUSD dan nilai mata uang yang lainnya yang lawan daripada indeks dolar akan terjadi penurunan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk news hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.